Sebelum mengetahui apa itu hukum atau definisi hukum, terlebih dahulu kita mengetahui asal mula hukum itu sendiri. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon atau makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri. Oleh karena itu, ketika manusia berinteraksi dengan manusia lainnya, maka akan terbentuklah masyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang berbeda satu sama lain, yang berbeda kepentingan pula. Untuk mengatur masyarakat dan kepentingannya yang berlainan itu, diperlukan kaidah atau norma untuk mengaturnya. Untuk mempermudah pemahaman akan eksistensi hukum dalam masyarakat, dapat dilihat dari kisah seorang Robinson Crusoe. Cerita seorang yang bernama Robinson Crusoe sering dipakai untuk menggambarkan bagaimana orang yang semula hidup sendiri secara berangsur-angsur membentuk kelompok yang semakin besar. Robinson Crusoe awalnya terdampar di sebuah pulau yang tidak berpenghuni dan hidup seorang diri untuk beberapa waktu. Selama ia hidup sendiri, tidak timbul persoalan tentang hak atau hukum. Ia dapat melakukan apapun sesuai dengan kehendak hatinya. Namun, situasinya berubah ketika ada seorang lain juga terdampar ke pulau itu, sehingga muncul persoalan tentang siapa yang berhak memanfaatkan segala sesuatu yang ada di tempat mereka hidup. Beberapa lama waktu kemudian, penduduk di pulau itu terus bertambah, sehingga hubungan antar manusia semakin majemuk. Karena banyaknya kepentingan yang berbeda antar manusia di pulau itu, maka diperlukan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antar manusia yang berdiam di pulau itu. Timbullah apa yang dinamakan hukum yang diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia yang ada di pulau itu. Sejalan dengan itu, Marcus Cicero mengungkapkan dalam sebuah adagio, ubi societas ibi ius, yang berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ekstensi masyarakat juga diungkapkan oleh Thomas Hobbes yang mengatakan bahwa homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi manusia lainnya, yaitu manusia akan melakukan apapun untuk memenuhi kepentingannya. Setelah mengetahui asal mula hukum, selanjutnya akan dijelaskan pula mengenai definisi hukum atau apa itu hukum. Berikut akan dijelaskan definisi hukum menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu Profesor Mokhtar Kusumaatmadja. Menurut Profesor Mokhtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam sebuah kenyataan. Berdasarkan definisi yang diungkapkan oleh Prof. Mokhtar, terdapat 3 unsur yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu asas dan kaidah, yang kedua mengatur kehidupan masyarakat, yang ketiga lembaga dan proses. Menurut ahli yang kedua yaitu Profesor Dr. Van Kant. Menurut Profesor Dr. Van Kant, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa, di mana tujuannya untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat suatu negara. Yang ketiga, menurut Plato. Menurut Plato, hukum merupakan seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur, di mana sifatnya mengikat, baik terhadap hakim maupun masyarakat. Yang keempat yaitu menurut E.M. Myers. Menurut E.M. Myers, hukum adalah aturan-aturan yang di dalamnya mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam sebuah masyarakat dan menjadi acuan atau pedoman bagi para penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Berdasarkan definisi-definisi hukum yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kita dapat melihat ada unsur, ciri-ciri, dan tujuan hukum yang diungkapkan. Yang pertama, yaitu unsur daripada hukum itu sendiri. Unsur daripada hukum itu sendiri ada 1, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Yang kedua yaitu ciri-ciri daripada hukum itu sendiri. Ciri-ciri dari hukum itu sendiri dapat kita lihat dalam dua hal, yaitu adanya perintah dan atau larangan, dan perintah dan atau larangan itu ditaati oleh setiap orang tanpa terkecuali. Yang ketiga yaitu tujuan hukum. Tujuan hukum ada 3, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban atau kegunaan. Setelah mengetahui pengertian apa itu hukum, unsur-unsur, ciri-ciri, dan tujuan hukum itu, maka selanjutnya akan dijelaskan pula mengenai apa itu PIH atau pengantar ilmu hukum, dan apa itu PHI atau pengantar hukum Indonesia. Profesor Mokhtar Kusumaatmadja dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Indonesia buku pertama, beliau menjelaskan pengantar ilmu hukum dalam 2 hal. Yang pertama, yaitu suatu ajaran hukum umum atau allgemeine Rechtslehre. Yang kedua, memberikan pengantar pertama ke dalam ilmu hukum secara umum. Selanjutnya yaitu PHI atau pengantar hukum Indonesia. Pengantar hukum Indonesia juga dapat kita lihat dalam 2 aspek, yaitu suatu ilmu yang mengajarkan tentang tata hukum Indonesia dalam segala seluk-beluk yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, yaitu yang menjadi objek pembicaraan dalam pengantar hukum Indonesia ialah tata hukum Indonesia atau hukum positif. Untuk mendapatkan pengertian pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum, dapatlah kita garis bawahi bahwa pengantar ilmu hukum memberikan pengantar ilmu hukum secara umum, sedangkan pengantar hukum Indonesia memberikan pengantar hukum Indonesia secara hukum positif. Dari definisi PIH atau pengantar ilmu hukum dan PHI atau pengantar hukum Indonesia sebelumnya, mungkin kita dapat melihat perbedaan antara keduanya. Namun, akan dijelaskan lebih lanjut untuk memperjelas pemahaman kita akan perbedaan PIH dan PHI. Yang pertama yaitu, PIH merupakan ilmu hukum yang mempelajari hukum secara umum. Yang kedua, pengantar untuk memperkenalkan dasar-dasar ajaran hukum secara umum. Sedangkan PHI mempelajari hukum positif yang secara khusus berlaku di Indonesia. Yang kedua, pengantar untuk memperkenalkan peraturan-peraturan hukum yang sedang berlaku di Indonesia saat ini, atau hukum positif Indonesia. Seperti yang telah ditegaskan dalam definisi PIH dan PHI sebelumnya. Perbedaan yang paling mencolok dari PIH dan PHI merupakan PIH mempelajari ilmu hukum secara umum, sedangkan PHI mempelajari ilmu hukum secara khusus, yaitu hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kedudukan dan fungsi PIH dan PHI. PIH dan PHI memiliki masing-masing kedudukan dan fungsi yang berbeda. Yang pertama yaitu PIH. PIH memiliki kedudukan sebagai dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. PIH memiliki fungsi sebagai untuk memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. PHI memiliki kedudukan sebagai dasar bagi pelajaran tentang hukum positif yang berlaku di Indonesia. PHI memiliki fungsi sebagai sebagai ilmu yang mengajarkan dan menanamkan dasar-dasar hukum di Indonesia, dan yang kedua, mengantar setiap orang yang akan mempelajari hukum yang sedang berlaku di Indonesia atau hukum positif Indonesia. Meskipun memiliki perbedaan,
PIH dan PHI juga memiliki hubungan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Yang pertama yaitu PIH mendukung atau menunjang kepada setiap orang yang akan mempelajari hukum positif Indonesia atau PHI. Yang kedua, PIH menjadi dasar dari PHI, yang berarti bahwa untuk mempelajari PHI harus belajar PIH terlebih dahulu, karena pengertian-pengertian dasar yang berhubungan dengan hukum diberikan di dalam PIH. Jadi, untuk mempelajari PHI harus mempelajari PIH terlebih dahulu. Selanjutnya akan dijelaskan secara singkat secara hukum Indonesia. Sebelum masa penjajahan, selama masa penjajahan, dan sesudah masa penjajahan. Sebelum masa penjajahan, hukum yang berlaku di Indonesia ialah hukum adat dan hukum Islam setelah Islam memasuki wilayah Indonesia di beberapa daerah. Selanjutnya yaitu masa penjajahan atau sebelum kemerdekaan. Yang pertama yaitu VOC pada tahun 1602 sampai 1799. Di bidang hukum berlaku statuta, hukum adat dan pribumi, hukum perdagangan, dan hukum pendatang di luar Eropa. Yang kedua yaitu pada masa Daendels tahun 1800 sampai 1811. Di bidang hukum, Daendels tidak mengganti peraturan yang berlaku di dalam pergaulan hidup pribumi. Hukum pribumi tetap berlaku jika tidak bertentangan dengan perintah yang diberikan atas dasar-dasar umum, keadilan dan kepatutan demi keamanan umum. Yang ketiga yaitu pada masa Inggris. Pada masa Inggris atau masa pemerintahan Raffles. Raffles mengganti susunan peradilan, di antaranya yaitu Division's Court atau peradilan divisi, di mana Wedana atau Demang dan pegawai bawahannya atau beberapa pegawai pribumi mengadili perkara kecil dan perkara sipil untuk melakukan banding ke Bupati's Court. Yang kedua yaitu District's Courts atau Bupati's Courts, atau yang disebut juga dengan peradilan bupati. Di sini bupati sebagai ketua, penghulu, jaksa dan pegawai bawahannya berwenang mengadili perkara sipil untuk banding ke Residence Court. Residence Court atau peradilan residen, di mana residen sebagai ketua, para bupati, penghulu, jaksa mengadili perkara pidana dengan ancaman hukuman mati dan perkara sipil. Yang keempat yaitu Court of Circuit. Di sini terdiri dari ketua dan anggota bertugas keliling menangani perkara pidana dengan ancaman hukuman mati. Yang keempat yaitu setelah Belanda kembali menguasai wilayah Indonesia melalui Konvensi London tahun 1814. Peraturan perundang-undangan mulai tertata dan dibagi dalam 3 masa, yaitu masa Besluitenregerings, 2 masa Regering-Reglement, yang ketiga masa Indische Staatsregeling. Yang pertama yaitu masa Besluitenregerings. Bentuk pemerintahan pada masa itu adalah monarki absolut, di mana raja berdaulat mutlak atas daerah jajahan dan harta negara. Pada awalnya, tetap memberlakukan hukum lama sambil menunggu kodifikasi. Yang kedua yaitu masa Regeringsreglement. Perubahan sistem pemerintahan dari monarki absolut kepada monarki parlementer, di mana kekuasaan raja berkurang, undang-undang daerah jajahan tidak dibuat raja, tetapi dibuat bersama-sama dengan parlemen. Lahir RR atau Regeringsreglement, yaitu peraturan dasar pemerintahan untuk kepentingan jajahan di Hindia Belanda yang berbentuk wet atau undang-undang, berlaku sejak tahun 1854. Diundangkan pula kitab hukum pidana saduran dari Code Penal Prancis dan dikordasikan
di Hindia Belanda dengan yaitu Wetboek van Strafrecht atau yang terkenal dengan WVS. Yang ketiga yaitu masa Indische Staatsregeling. Dibentuknya Volksraad atau Wakil Rakyat sebagai perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, adanya hak rakyat untuk ikut membuat undang-undang. Yang ketiga, lahirnya IS yang berlaku sejak 1926 dan politik hukum yang tertuang dalam pasal 131 IS. Yang terakhir yaitu pada masa penjajahan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Pada masa itu Jepang menggunakan aturan sebelumnya dan berdasarkan pada Osamu Seirei nomor 1 tahun 1942. Yang ketiga yaitu perkembangan hukum Indonesia pada masa dan setelah kemerdekaan. Pada zaman kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 1945, Indonesia membuat keputusan untuk menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri, yaitu Tata Hukum Indonesia, dan tercermin dalam proklamasi kemerdekaan, yaitu yang bertuliskan Kami Bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, yang dilanjutkan dengan kutipan dari pembukaan Undang-Undang 1945 yang bertuliskan kemudian daripada itu dan seterusnya disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Selanjutnya yaitu aturan peralihan sebagai hukum transitori diberlakukan. Pada masa Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan yaitu mulai tanggal 18 Agustus 1945 sampai 1949, yaitu kebutuhan undang-undang organik dipenuhi dengan ketentuan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua yaitu pada masa Konstitusi RIS diberlakukan aturan peralihan. Demikian pula pada masa UUD 1950 dan hingga kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 sampai sekarang diberlakukan aturan peralihan. Lapangan hukum di Indonesia. Penggolongan hukum di Indonesia terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu hukum berdasarkan sumbernya. Hukum berdasarkan sumbernya yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Yang kedua yaitu hukum berdasarkan bentuk. Yang pertama hukum tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis terbagi atas hukum tertulis yang telah dikodifikasikan. Yang kedua yaitu hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan dan kenyataan dalam masyarakat, serta dianut dan ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu hukum berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, hukum terbagi menjadi 2, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah aturan hukum yang mengatur kepentingan perorangan atau aturan yang menganut hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Hukum publik yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan umum atau kepentingan publik. Yang keempat, hukum berdasarkan tempat berlakunya. Hukum berdasarkan tempat berlakunya terbagi menjadi 3, yaitu hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Hukum nasional yaitu hukum yang berlaku di dalam suatu negara. Contohnya hukum Indonesia. Yang kedua yaitu hukum internasional. Hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih. Yang ketiga, hukum asing yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain. Yang kelima, hukum berdasarkan masa berlakunya. Berdasarkan masa berlakunya, hukum terbagi menjadi hukum positif atau ius constitutum, dan hukum yang dicita-citakan atau ius constituendum. Hukum positif atau ius constitutum ialah hukum yang sedang berlaku atau sedang berlangsung pada saat ini.
di masyarakat tertentu, pada wilayah tertentu pula. Yang kedua yaitu hukum yang dicita-citakan atau jus constituendum. Ialah hukum yang diharapkan, direncanakan, dicita-citakan akan berlaku pada masa yang akan datang. Keenam yaitu hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum terbagi menjadi dua, yaitu hukum material dan hukum formil. Hukum material yaitu aturan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang, di mana diatur tentang sikap atau tindakan yang diharuskan, diperbolehkan dan dilarang, serta sanksi yang diterapkan terhadap yang melanggarnya. Yang kedua yaitu hukum formil. Hukum formil yaitu aturan hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan dan melaksanakan aturan hukum material. Yang ketujuh yaitu hukum menurut sifatnya. Hukum menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu hukum yang bersifat memaksa dan hukum yang bersifat mengatur. Yang terakhir yaitu hukum menurut wujudnya. Hukum menurut wujudnya terbagi pula menjadi dua, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif adalah kaidah atau peraturan yang mengatur hubungan sosial antar individu yang satu dengan yang lain, atau antar badan hukum yang satu dengan yang lain, antar badan hukum dengan individu. Yang kedua yaitu hukum subjektif adalah peraturan hukum yang dihubungkan dengan seseorang dan oleh karena itu telah menjadi kekuasaan kewajiban atau disebut juga sebagai hak. Hubungan ilmu hukum dengan ilmu lainnya atau interdisipliner ilmu hukum. Mempelajari ilmu hukum adalah mempelajari hukum dengan semua elemen interaksi antara ilmu hukum dengan ilmu lainnya yang serumpun. Pendekatan interdisipliner adalah bagaimana memahami dan memecahkan masalah hukum dari berbagai sudut pandang disiplin ilmu yang serumpun. Yang pertama yaitu ilmu hukum dengan ilmu politik. Hukum dibuat oleh pemerintah, di mana hukum dibuat untuk dilaksanakan dan ditaati. Dalam hal inilah akan tampak bahwa pemerintah adalah kekuasaan dan di dalamnya terdapat politik yang bermain dalamnya. Yang kedua yaitu ilmu hukum dengan ilmu antropologi. Antropologi dapat membantu untuk menjelaskan tentang kerja dari kehidupan masyarakat sebagai suatu kesatuan budaya. Yang ketiga yaitu ilmu hukum dengan ilmu psikologi. Ilmu hukum adalah ilmu yang mempelajari dan membahas bagaimana mencapai kebenaran dan keadilan yang mana sangat terkait dengan psikologi karena keadilan dan kebenaran merupakan hal yang sangat subjektif dan bersifat psikologis.